Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, Dewan Hakim yang kami muliakan, segenap hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia ialah sebuah negara dengan gugus kepulauan yang begitu indah dan rupawan. Terbentang dari Sabang di ujung Sumatera hingga ke Merauke di ujung Papua, melintang indah dari Pulau Miangas di selatan Filipina hingga ke Pulau Rote di utara Australia. Hal ini sejalan dengan data rilisan Badan Pusat Statistik dalam tajuknya Statistik Indonesia 2024, bahwa Indonesia terdiri dari 17.001 pulau yang dihuni oleh 279.180.000 jiwa dengan 1.340 suku dan 700 ragam bahasanya. Semua ini menyatu dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang berlandaskan sebuah gubahan tua, gubahan Sang Mahapati Gajah Mada, Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayang hadirin, kondisi keberagaman ini jika tidak kita jaga dengan baik dapat berpotensi menjadi lahirnya konflik diagonal, vertikal, horizontal yang pada muaranya dapat berujung pada konflik sosial dan eksternal. Betul? Melihat urgensi ini, merajut persaudaraan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi risalah dakwah yang kami sampaikan dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
Kemudian kami menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat ini ialah berkenaan dengan Abi Hindin yang kesehariannya bekerja sebagai seorang pembekam. Baginda Rasul hendak menikahkan Abi Hindin yang hitam kelam dengan keturunan dari Bani Bayyadah yang cantik nan jelita. Namun sayang, permintaan baginda Rasul ini ditolak seraya mereka mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana mungkin kami menikahkan putri keturunan kami dengan mantan budak kami?" Kondisi inilah sikap keliru yang menjadikan ayat ini turun, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul pada halaman 577 pada sebelah kanan bagian tengah. Lebih lanjut, secara leksikal dalam perspektif Sayyid Qutub dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran pada jilid 10 halaman 401 sampai dengan 402 menyampaikan bahwa pada ayat ini kata lita'arofu memiliki makna menghormati atau penghormatan, sehingga kita dituntut untuk senantiasa saling menghormati dan menghargai. Namun sayang hadirin, tinta emas nampaknya telah berubah tinta hitam kelam. Bagaimana tidak, kokohnya persatuan bangsa ini pada masa-masa lampau seiring terkikis dengan perkembangan zaman. Kita melihat sebagaimana banyaknya deretan kisah kelam yang kemudian tertuang dalam laporan tahunan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023, bahwa setidaknya terjadi 218 konflik sosial kemasyarakatan. Akhirnya suasana menjadi kacau tak karuan. Perselisihan sering berujung pertikaian, rumah-rumah warga kebakaran, darah-darah bercucuran, hingga tak jarang hadirin berujung bunuh-bunuhan. Na'udzubillahi min zalik. Padahal Bang Haji Roma Irama pun telah lama mengingatkan kita melalui syairnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam alirannya, tetapi satu tujuan. Setuju hadirin? Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita, khususnya Korps Pegawai Republik Indonesia, dalam upaya menumbuhkan spirit persaudaraan di tengah kebinekaan bangsa? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul azim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Maha benar Allah dan maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, secara leksikal dalam perspektif Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab
dalam tafsir Al-Misbah volume 15 halaman 582 sebelah kiri bagian bawah menyampaikan bahwa ayat ini menggunakan kata sandang alif dan lam pada kata al-insan, yang bermakna bahwa ayat ini penciptaan manusia sebaik-baiknya tidak hanya ditujukan bagi kaum muslim semata, tetapi bagi seluruh ciptaan Allah. Secara kontekstual, dalam perspektif Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menggarisbawahi bahwa penciptaan manusia yang sebaik-baiknya ini juga dibarengi dengan potensi berbuat baik dan mengembangkan sifat positif di tengah sosial kemasyarakatan. Hal ini juga sejalan dengan peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017 bahwa kita sebagai bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia dituntut untuk memiliki sebuah kompetensi sosial kultural pada butir perekat bangsa, yaitu dengan senantiasa menerima kemajemukan, bersikap toleran dan merajut persatuan pun persaudaraan. Sebab hadirin, hitam kulit tak berarti bermental sakit, keriting rambut tak berarti suka ngajak ribut, dan lahir di pelosok tak berarti bermental bobrok. Karena kita sama, sebagaimana sabda Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, bahwa Allah tidak melihat dari rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal perbuatan. Rawahu Muslim. Kemudian hadirin, untuk mengokohkan persaudaraan ini, marilah kita kuatkan kembali 3 pilar utama persaudaraan. Yang pertama ialah ukhuwah Islamiyah. Kita menjadikan agama Islam sebagai landasan untuk mengokohkan persatuan di antara kita semua. Kedua, ukhuwah watoniyah, bahwa sebagai sesama anak bangsa haruslah saling menghormati dan menghargai. Tetapi hadirin, jika ukhuwah Islamiyah tak mampu menjadi pegangan, ukhuwah watoniyah tak mampu menjadi sandaran, maka cukuplah ukhuwah basyariyah menjadi patokan kita, bahwa sesama manusia haruslah bersaudara. Sebagaimana ungkapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa cukuplah menjadikannya manusia untuk membuatmu bersaudara. Melalui risalah tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman, baik dari suku, budaya, agama maupun bahasa, haruslah senantiasa kita jaga dengan mengokohkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kedua, kebinekaan merupakan sunnatullah. Untuk itu kita dituntut untuk saling menjaga dan menghormati guna mewujudkan cita-cita nyata di bawah cengkraman Sang Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, sebagai bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya lah kita terus mengasah dan mengembangkan kompetensi sosial kultural, dalam artian kompetensi perekat bangsa, untuk senantiasa menerima kemajemukan, mengedepankan toleran, dan senantiasa merajut persatuan dan persaudaraan. Kami akhiri dengan sebuah syair dari Malik The Essentials. Yang tahu boleh bareng. Kita bikin romantis yang paling harmonis, mari bergandeng tangan, tepis perbedaan, rajut persaudaraan. Kita bikin romantis yang paling harmonis, mari bergandeng tangan, tepis perbedaan, rajut persaudaraan. Takbir, Allahu Akbar. Kami tutup dengan pantun. MTQ Korpri di kota Palangkaraya. Pesertanya mestilah dari berbagai penjuru negeri. Ingin hidup rukun berbineka, persaudaraan bangsa ialah kunci. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.